1 Raja-Raja Fatsal 18 ayat 36 mulai. Sementara kita menyiapkan firman Tuhan, saudara sudah mendengar akan kesaksian demi kesaksian bahwa kehidupan kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Tetapi kuncinya adalah doa, saudara. Banyak orang Kristen sudah tahu kalau rumah ini dulunya tidak boleh dibuat persekutuan, sekarang boleh hanya karena doa. Kalau anak Tuhan disembuhkan hanya karena doa. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Tetapi kerap kali kalau kita disuruh doa itu berat. Kenapa? Karena kita itu kepengennya itu selalu yang nyata gitu loh. Kalau ndak nyata itu kok ndak mantep. Kalau nyata itu kan mantep gitu ya tah. Kepengennya itu yang nyata gitu loh. Padahal hidup kekristenan itu dari tidak nyata jadi nyata. Demikian juga anak muda itu kalau jatuh cinta itu dari mana toh? Dari mata turun ke hati. Lah ya toh. Lihat dulu baru kena hatinya. Setelah kena baru lapor Tuhan, betul lah? Biasanya gitu enggak? Nah, kalau sudah kadung kena hatinya lapor Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, itu enggak jodohmu. Kira-kira kuat enggak? Bisa nerima enggak? Enggak bisa. Sebab hati ini sudah kadung, kecantol. Nah, itu masalahnya. Maka kalau saya mendidik anak-anak, saya berkata begini. Kamu boleh tertarik, tapi penting adalah hatimu dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, itu jodohmu, boleh. Kalau tidak, enggak usah. Tetapi kalau kamu mau maksa, silahkan. Bapa tidak pernah memaksa, tapi akibatnya tanggung sendiri. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu caranya begini. Kalau engkau nurut Tuhan, diberikan yang nomor 1. Segala-galanya. Tapi kalau tidak nurut, dapat nomor 2. Tidak nurut lagi, nomor 3. Ini loh saudara. Jadi ada tahapnya itu. Kalau saudara tidak pernah ngalami, tidak bisa. Saya ngalami semua karena apa? Saya membimbing adik-adik saya, mulai dari saya sendiri sampai adik-adik. Saya bilang, berdoa. Kalau jodoh tidak dikasih Tuhan, repot. Saya bilang, kenapa? Kalau kamu milih sendiri, nanti tidak cocok. Saya bilang, kamu klaim sama Tuhan, lalu lapor, Tuhan kok kasih jodoh. Lalu Tuhan bilang apa? Yang milih siapa? Ya saya sendiri, tapi kan seizinmu. Karena aku kasih, aku perbolehkan. Tapi bukan kehendakku. Nah sekarang kamu susah-susah, kok kamu teriak-teriak sama saya? Alami, rasain. Nah, ya dah. Tapi kalau dari Tuhan seperti yang saya dapat. Kalau saya ribut sama istri saya lapornya sama Tuhan, pilih. Tuhan, engkau ngasih kok kayak gitu loh. Nah. Lalu kalau Tuhan bilang, kenapa? Loh gini. Itu baik. Baiknya di mana? Gini. Oh iya ya baik ya. Iya loh. Jadi hidup kekeluargaan kita itu selalu bahagia. Luar biasa. Tapi ngalami tantangan enggak? Iya. Pernah saya mau ceraikan istri enggak? Iya. Jangan bilang, loh dari Tuhan kok Pak Yusak gitu. Sudah dari kecil dengar suara Tuhan. Iya. Tapi nakalnya pernah istri saya mau cerain. Saya jengkel sama dia. Sudah kalau kamu ndak nurut sama saya, out. Saya bilang. Lalu istri saya itu rendah hati. Dia berkata apa? Saya ini dulu disenangi orang banyak milih kamu. Karena Tuhan yang menetapkan.
Sekarang aku ini sudah tidak punya apa-apa. Papa tidak punya, mama tidak punya. Cuma punya kamu, kamu usir. Bagaimana rasanya? Maceles hati saya. Lalu saya, oh ya, tidak jadi deh. Saudara tahu, kasih itu luar biasa. Tetapi bagaimana dia dapat mengubah saya? Yesus yang mengubahkan melalui lutut. Banyak anak-anak Tuhan tidak belajar melalui lutut ini. Kita kerap kali salah jalan karena kita tidak mengenal akan Yesus. Maka pada malam hari ini kita belajar beberapa hal, saudara. Di dalam 1 Kejadian 18 ayat 36. 1 Raja-Raja. Puji Tuhan. Jadi kalau salah itu ingetin langsung gitu loh. Jadi jangan lalu diem saja, nanti akhirnya kasetnya salah semua, repot nanti. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Sampai di sini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Elia adalah hamba Allah. Tetapi Elia dengan saudara sama enggak? Sama, manusia biasa. Kita tidak lebih dan tidak kurang sama Elia. Bahkan saya dapat katakan, saudara dan saya lebih daripada Elia. Kenapa? Karena Elia pada zaman itu dia belum mengalami akan apa yang dilakukan oleh Kristus Tuhan. Tetapi kita sudah mengalami. Keistimewaan orang Kristen zaman sekarang, dia mengalami kelengkapan yang luar biasa daripada Allah kita. Karena Tuhan Yesus berkata, nabi-nabi dan orang kudus ingin melihat apa yang kamu lihat. Yaitu Allah menjelma menjadi manusia. Dan kita lebih hebat daripada rasul-rasul. Kenapa? Sebab pada zamannya rasul, dia cuma mengalami tentang hal Tuhan Yesus. Tapi dia tidak pernah mengalami secara komplit seperti kita zaman sekarang. Kita disediakan satu buku ini komplit untuk belajar. Dari pengalaman Adam sampai Yohanes Pembaptis. Sampai Yohanes murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes pada waktu dia di Pulau Patmos. Murid-muridnya, semua teman-temannya ngalami enggak? Enggak. Yang ngalami hanya Yohanes. Lalu Yohanes sempat cerita kepada teman-temannya sama Petrus atau tidak? Tidak. Saudara tahu? Dan itu tertulis untuk kita semuanya. Luar biasa. Maka dari itu kalau saudara menyadari akan demikian cintanya Tuhan kepada kita, bagaimana kita harus membalas dia? Bagaimana rahasianya berhasil?
Elia pada waktu itu berhadapan dengan 450 nabi Baal. Mengapa nabi Baal ini demikian? Dia berani menghadapi perkara-perkara itu karena dia disupport oleh Yezebel. Istri Raja Ahab. Ahab adalah raja pilihan bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah. Tetapi mengapa dia dapat meninggalkan Tuhan? Karena istrinya adalah Yezebel itu adalah anak Imam Baal. Jadi saudara perhatikan firman Tuhan sudah dari dulu. Dari dulu mula peranan wanita itu besar sekali. Di sini itu banyak wanitanya, laki-lakinya cuma sedikit. Tapi pada waktu seorang laki-laki jatuh cinta, yang berkuasa siapa? Hah? Pada waktu laki-laki ini jatuh cinta sama perempuan, yang berkuasa siapa? Hah? Laki yang berhak milih, yang kuasa siapa? Ayo. Kalau lakinya itu ngebet luar biasa, lalu perempuannya itu manja, dituruti enggak? Hah? Kalau enggak dituruti laki-lakinya takut kehilangan. Tapi kalau sudah kawin dituruti tidak? Kalau sudah kawin tidak dituruti? Enggak. Kenapa? Hah? Oh sudah dapat toh. Sudah dapat. Jadi enggak bakal dituruti toh. Iya. Itu manusia, saudara tahu. Tetapi kalau engkau tahu kedudukanmu sebagai perempuan dan engkau punya fungsi di sini, engkau luar biasa. Rumah tanggamu semuanya engkau terjamin. Karena apa? Karena engkau belajar dari firman Tuhan. Tapi kerap kali mengapa ibu-ibu ini dia merasanya apa? Dia, waduh setelah kawin malah saya ini jadi pelayan. Cuma pelayan intelek. Boleh pakai nama bapak ya toh? Tapi semuanya kadang-kadang lebih parah daripada pembantu. Karena apa? Karena sudah mulai bosan. Kalau pembantu bisa diusir, kalau istrinya dibuat sampai dia mau meninggalkan dia. Sebab kalau sudah bosan bisa cari lagi. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara menjadi anak Tuhan, perempuan ini belajar dari Alkitab, justru engkau itu kendalinya. Saya garansi. Sebabnya apa? Alkitabnya ngajar. Kalau Yezebel anaknya Imam Baal bisa menguasai seluruh Israel, mosok anak Tuhan tidak bisa menguasai rumah tangganya? Malu dong. Kalah sama Yezebel. Dia pakai kuasa setan, kamu pakai kuasa Allah, betul enggak? Kuasa mana? Kuasa Allah. Tadi Barta nyanyi, pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa ibu-ibu kerap kali rumah tangganya kocar-kacir? Karena salah. Salahnya begini. Bukankah firman Tuhan seorang istri harus tunduk pada suami? Ya. Loh, betul enggak? Iya, saya setuju. Betul. Enggak menentang. Tapi salahnya, tunduknya salah. Tunduknya begini. Dikeplok. Iya. Dipisui. Iya. Tunduk katanya suruh tunduk. Lalu hatinya ngomong begini.
Lah wong firman Tuhan bilang tunduk kok ya. Dikeplok iya. Dimaki iya loh. Itu caranya terima firman salah. Memang engkau tunduk kepada suami, tetapi engkau lupa engkau punya kuasa Roh Al-Kudus dalam hatimu. Dan engkau diberikan predikat penolong. Penolong mesti luwih pinter daripada yang ditolong. Loh, harusnya gitu lah. Tapi saudara merendahkan diri. Ngalah, ya ngalah. Lah, imane iman ngalah, kalah terus. Ini yang menyebabkan. Tapi harusnya memang kita tunduk. Tetapi kita punya power, kita punya kuasa yang dengan pimpinan Roh Al-Kudus kita menjadi penolong. Dan kalau penolong, dia akan menetapkan, mengarahkan dan membawa orang yang ditolong itu pada satu tempat yang dikehendaki. Sekarang kalau kamu menolong seseorang, orang itu kamu tolong, kamu bawa menurut kehendak orang itu atau kehendak yang menolong? Lah aku sing nolong kowe kok, kowe ra gelem nurut, ora tak tolong. Lah. Ya dah, harusnya begitu dah. Maka dari itu ibu belajar. Kalau Isabel bisa ngalahkan Ahab dan dia menolong Ahab selalu dan akhirnya Ahab sampai meninggalkan Tuhan, maka engkau harus tahu bahwa engkau lebih besar daripada Isabel. Engkau sanggup mengendalikan. Bagaimana? Dengan kuasa daripada Allah. Minta hikmat, minta marifat daripada Allah. Karena Allah menyediakan segala-galanya. Jadi kalau Anda menghadapi suami yang brengsek, engkau tidak boleh marah. Justru engkau harus belajar. Oh, dia gini-gini, punya sifat begini-begini. Lalu kamu berdoa. Tuhan, berikan aku hikmat. Berikan aku marifat untuk dapat mengerti suamiku. Kalau engkau dapat karunia marifat terhadap suamimu, gampang enggak kamu kuasai? Gampang. Sebabnya apa? Sebab Roh Al-Kudus sudah memberi itu. Oh, suamimu gini. Oh ya, kalau gitu harus bagaimana ya Tuhan? Gini, tanggung suamimu tekok lutut. Kenapa? Ini pengalaman saya. Saya ini orang yang keras hati. Waktu pacaran saja, kalau pacar saya janji telat, tak tinggal. Pacaran loh. Waktu anak saya perempuan sudah gadis, dia bilang, "Pak, aku kepengen punya jodoh seperti papa." Sebab dia sudah taunya, sudah jadi semuanya. Sudah diproses Tuhan, jadi rumah tangga bahagia. Dia berkata figur yang aku kehendaki seorang suami adalah papa. Lalu istri saya bilang apa ibunya? "Nih, engkau belum tahu ayahmu waktu belum jadi." Loh, papa waktu belum jadi kayak apa? Oh, wis ndak sanggup kowe. Mosok, Pak? Lalu saya ceritakan, papa dulu kerasnya luar biasa loh nih. Kalau papa sudah bilang A, B, B, tidak ada alternatif. Mamahmu tidak tepat, tak tinggal. Sebab saya luar biasa disiplinnya dari kecil. Sebab dari kecil saya seorang pemimpin, saudara. Dari sekolah sampai tamat, sampai selalu jadi ketua kelas. Enggak pernah jadi ketua kelas. Di mana saja mesti diangkat jadi pemimpin. Tapi disiplinnya luar biasa. Kalau saya bilang sama pacar saya, jam 5 aku jemput. Jam 5 saya ada di rumah tempat di depan pintu. Saya ketok, dia yang buka, saya tanya. Maknya yang buka biasanya. Tok. Loh, mak, mana si Kiat?
Istri saya namanya Kiat. Kiat itu kuat. Lalu saya tanya, Mak, mana Kiat? Cuk, suruh tunggu sebentar. Kasih tahu ya, Mak. Bye-bye. Tak tinggal. Saudara tahu model saya. Nggak ada alternatif. Pesta sama-sama saya. Aku sing bawa loh dia pesta itu. Sebab kita pesta itu bersama-sama itu saya yang bawa. Kalau saya sudah bilang pulang. Saya deketin dia, saya bilang pulang. Dia bilang sebentar lagi. Nggak pernah ini ngomong 2 kali. Saya berdiri, turun, jalan, nyetater sepeda motor, berangkat pulang. Dia tahu watak saya. Waduh, nanti mau ditinggal. Lari. Tahu-tahu saya sudah nyetater, plek, sudah di belakang dia. Tapi tidak sempat pakai sepatu. Sepatunya dicangking, pakai pakaian pesta, bayangin. Saya sampai anak saya bilang, Pak, sampai seperti itu. Ya. Wah, sudah jadi, Pak. udah tidak jadi. Kenapa? Wah, sudah gak kuat, Pak. Iin suruh begitu. Nah, tahu? Tapi kalau Allah yang menetapkan, apapun boleh terjadi. Kenapa ibumu taat? Ibumu tahu dia sudah ditetapkan oleh Allah bahwa saya jodohnya. Sebab diberitahu, saya itu jelas sekali. Waktu saya berdoa saya bilang, Tuhan jodohku kayak apa sih? Aku tidak mau kawin, sebab aku tuh nakal dulu. Saya itu nakal. Saya bilang, saya tidak mau kawin. Pokoknya orang hidup itu yang penting duit. Lalu sarjana, duit, kedudukan, perempuan gampang. Tapi justru begitu Tuhan berkata apa? Itu jodohmu. Waduh, saya bilang, kok gitu sih Tuhan? Mbok kasihin yang model in the mode zaman sekarang. Sebab mode zaman sekarang, zaman dulu itu gitar. Tapi saya dikasih kerempeng. Wah, saya bilang, Tuhan tidak cocok gitu. Tuhan berkata, itu yang terbaik. Baru sekarang saya tahu. Memang benar apa yang diberi Tuhan. Zaman sekarang zaman kerempeng. Saya dulu sudah punya bekas kerempeng. Sekarang gitar, komplit. Jadi saya dapat semuanya yang disukai dunia ini. Maka dari itu saya tidak ketarik sama yang kerempeng, yang gitar dah punya semua. Kalau Ahab dia sampai jatuh seperti itu karena Isabel, saudara tahu. Dan Tuhan ini mengasihi bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan itu sangat disayang. Kalau saudara dan saya sudah menjadi bangsa pilihan, saudara bagaimanapun juga akan dikejar oleh Tuhan. Tidak akan engkau dilepaskan. Tetapi belajar dari firman Tuhan. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Tetapi harus mau bayar harganya. Pada waktu Elia dia berhadapan dengan 450 nabi-nabi. Dia tidak gentar. Karena apa? Rahasianya adalah apa? Tuhan, engkau yang menyuruh aku. Rahasianya adalah Allah berfirman secara pribadi kepada Elia. Dalam bahasanya asing adalah rema. Ini yang menjadi pegangan saudara dan saya. Dan sampai sekarang Allah tetap berbicara secara pribadi demi pribadi. Apapun yang akan terjadi, saudara tahu. Dan kalau engkau menggumuli sesuatu dan Allah sudah memberikan suatu rema, pegang. Engkau tidak perlu takut dan khawatir. Karena dia yang sudah berjanji dan berkata mesti jadi. Ada seorang ibu yang mendapatkan rema dari Tuhan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki.
Lalu ibu ini tidak mau. Tidak maunya gini. Aku tidak mau punya anak sekarang, diundur saja. Lalu diundur beberapa bulan sampai 1 tahun. Akhirnya yang keluar perempuan. Kecewa enggak? Kecewa ya. Kenapa? Karena tak nurut akan Tuhan. Nah, pikirnya kalau Tuhan sudah berfirman lalu diundur pun terjadi. Tidak. Di sini rema itu terbatas akan waktunya untuk terjadi. Tapi sebaliknya apa yang Tuhan lakukan kepada saya pasti digenapi. Sebabnya apa? Saya orangnya tidak mau lama-lama. Segala perkara saya berdoa. Demikian dia sudah berkata, jadi saya lakukan apapun yang terjadi. Maka pada waktu istri saya mengandung yang ketiga, anak saya yang ketiga, saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, lu kok jadi meneh? Wong dulu katanya anakku cuma 2. Lalu Tuhan berkata, perhatikan pernah aku bicara sama kamu. Anakmu harusnya 2, yang kedua itu kan sebetulnya bukan anakmu karena mati. Oh iya, jadi memang yang kedua ini aku suruh kembali ke dunia untuk menemani ibunya nanti. Oh ya, ngerti ya. Terus kemudian Tuhan ingatkan mimpi yang pernah Tuhan berikan. Beda anakmu yang pertama sama yang kedua ini berapa? Oh ya 5 tahun. Oh ya ngerti sekarang. Oh kalau gitu anakku yang ketiga ini mesti laki. Tuhan berkata laki. Nah, lalu istri saya berkata namanya siapa? Samuel. Perempuan tidak ada. Kalau perempuan tidak ada. Loh, lah kan belum tentu toh kalau nanti laki atau keluar. Pasti laki. Sehingga akhirnya istri saya gini. Orang kok kerasnya kayak gitu. Enggak keras. Pegang firman. Lalu akhirnya anak saya ini dikandung tambah lama tambah besar. Saudara tahu besarnya itu luar biasa. Karena keluar tuh 4,6 kilo. Gedenya itu kayak anak double. Anak double itu, anak 2. Sebab dokternya bilang, ini anak kok besarnya kayak diperiksa, oh 1. Lalu dokter spesialis bilang, anakmu ini perempuan. Saya bilang, dokter laki. Dokternya sampai gini, Kak, aku ini praktek puluhan tahun. Aku ini sudah meriksa ratus-ratus orang bunting. Dan aku itu punya alat yang bisa periksa. Ini anakmu perempuan. Laki. Karena dokter ini baik sama saya. Dia bilang gini. Setiap anak saya lahir. Dia yang menolong. Dia bilang gini. Sekarang gini saja. Kalau anakmu nanti lahir perempuan. Kowe mesti bayar aku 2 kali lipat. Saya bilang amin. Kalau keluar laki aku tidak bayar. Dan karena dokter ini pengalaman berani toh. Dia bilang oke. Janji ya beres. Saya bilang sama istri saya. Kita bakal tidak bayar. Loh kok tidak bayar piye? Dokternya tak ajak totoan. Dia bilang perempuan aku bilang laki. Karena nama pun aku tidak beri. Perempuan. Hanya laki. Karena apa? Allah sudah berbicara. Tapi orang tidak percaya. Lalu akhirnya pada waktu keluar. Dikeluarkan normal tidak bisa. Karena apa? Kegedean. Tidak keluar. Akhirnya dioperasi. Dibedah. Keluar tuh panjangnya itu sampai 54 per 3. Tinggi kayak anak umur 3 bulan. Besar sekali. Dia bilang tobat. Bayi kok 4,6 kilo. Dan saya katakan apa sama dokter itu. Dokter, engkau kan lihat dari luar. Yang menciptakan itu ngomong sama saya.
Yang nyiptain itu ngomong lagi. Jadi kamu bakal kalah, wong dia yang bikin no. Maka dari itu saudara tahu bahwa hidup dengan Allah itu adalah luar biasa. Karena apa? Firman Tuhan yang berkata bahwa apapun Roh Kudus yang aku berikan kepadamu, ia akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang akan terjadi. Ini firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Jadi kita harus sadar di mana Roh Kudus yang berikan itu pasti jadi. Maka belajar peka. Maka Elia berani menghadapi 450 Nabi Baal. Dan dia mengorbankan korban itu tanpa api. Tetapi dia berteriak kepada Allah. Karena kalau Allah sudah menyuruh, kamu dan saya dapat klaim. Maka dari itu yang dipentingkan adalah Allah berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya. Dan itu pegang, apapun boleh terjadi, engkau pasti mendapatkan. Lalu yang kedua kita belajar adalah ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Perhatikan, ini ada maknanya semua nanti saudara. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jizrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Jizrael. Yang kedua ini kita belajar tentang hal apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dialami oleh Elia. Dalam beberapa perkara ini saudara belajar. Kita kerap kali kalau sudah mengimani sesuatu, kita tidak sabar menanti. Dan kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan seperti yang dilakukan oleh Elia. Maka kerap kali apa yang kita imani tidak terjadi. Elia berkata kepada Ahab, makan minum, supaya engkau tidak nanti kehujanan. Karena dengar suara daripada hujan itu sudah tiba. Pada waktu itu hujannya sudah ada belum? Elia sudah berkata hujan akan segera tiba. Tapi ternyata tiba enggak. Belum tiba pada saat dia ngomong. Dan apa yang dilakukan Elia? Dia pergi berdoa. Setelah dia berdoa, lalu dia berkata kepada pembantunya, kamu naik ke atas gunung, lihat ke arah laut, ada awan enggak? Sebab sudah tidak pernah turun hujan 3,5 tahun. Pembantunya balik. Bilang, tidak ada apa-apa. Orang naik ke atas gunung, balik lagi butuh waktu yang cukup lama enggak? Dan berapa kali pembantunya naik turun? 7 kali. Kira-kira berapa lama? Saudara tahu? Elia, orang yang diurapi oleh Allah, Allah sendiri yang berkata, Elia membangkitkan orang. Apa yang dikatakan Elia mesti terjadi. Kenapa?
perkara hujan ini tunggu sampai membutuhkan waktu. Dan bahkan pembantunya ini naik turun gunung 7 kali. Ini ditulis sebab saudara dan saya supaya belajar rahasianya, berhasilnya setiap rema yang engkau terima. Kalau engkau sudah terima rema daripada Tuhan, engkau sudah berkata, jangan engkau lengah, tetapi lakukan apa yang dikatakan, yang ditulis ini seperti Elia. Dia berdoa, menantikan kejadian yang dikatakan itu nyata. Dan dia pada waktu berdoa, dikatakan oleh pembantunya, tidak ada apa-apa. Dia berdoa lagi. 1, iman. Iman adalah percaya akan apa yang Allah firmankan kepada kita. Kedua, butuh ketekunan. Meskipun secara jasmani belum kelihatan, tetapi tetap bertekun dalam iman percayanya. Ketiga, butuh waktu. Ada batas waktu yang Allah sedang rencanakan. Elia tidak tergesa-gesa, dia tetap berdoa. Sampai perkara ini akan terjadi. Dan dia tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Karena Elia sudah punya pengalaman dengan Allah. Kalau saudara menghadapi masalah dalam keluargamu, ibu-ibu tidak boleh lalu putus asa, lalu menerima segala sesuatu seperti, ya memang aku harus tunduk, aku harus kalah. Tidak. Memang tunduk, tetapi kamu punya iman, katakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dia harus berubah. Mesti berubah. Jangan putus asa. Kalau lalu belum berubah, lalu bilang, lu kok malah gitu? Lu kalau malah menjadi-jadi itu malah benar. Sebab itu ujian buat saudara. Tunggu waktu. Kita tetap beriman, tetap tekun, dan tunggu waktunya Tuhan. Waktu yang ke-7 terjadi, apa yang timbul? Awan setelapak tangan. Kecilnya kayak apa dibandingkan langit itu. Tapi kalau pikiranmu berkata, apa artinya telapak tangan satu? Awan setelapak tangan, apa artinya? Tidak akan terjadi hujan. Tetapi kalau tanda itu sudah muncul, itu saudara harus bertindak dengan iman. Apa yang dikatakan Elia, pada waktu bujangnya berkata, ada awan kecil naik dari dalam laut. Elia berkata, katakan kepada Ahab, segera kendarai kendaraanmu, turun gunung supaya jangan sampai kamu terhalang oleh hujan. Itu tindakan iman, saudara tahu. Kalau sudah ada perubahan sedikit dari suamimu, anakmu, dari keluargamu, imani, ucapkan syukur. Pasti segera terjadi. Kemenangan sudah di dalam tanganmu. Saudara tahu. Kita kerap kali khawatir, mulai pikirannya berjalan lagi. Mana mungkin, apa artinya awan cuma setelapak tangan. Yang penting adalah ada tanda pasti akan terjadi hujan lebat. Dan firman Tuhan berkata apa? Segera dengan sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Sebab kalau Allah mau melakukan saudara, itu perkara sepele, mengubah hati orang, menolong orang dalam sekejap, ekonomi, keributan, kenakalan, kebodohan, itu dalam sekejap Allah lakukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bayar harga, saudara.
Karena saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Kita ini teman sekerja Allah. Bagian kita yang bayar ini butuh iman, ketekunan, dan apa? Waktu. Sebab waktu kita terbatas. Tapi Allah kekal, tidak pernah terbatas. Jadi kalau Allah mau melakukan segala perkara, sekejap terjadi. Tapi bagian kita yang harus bayar. Jangan saudara kira kalau seperti Elia, seperti hamba Tuhan Yusa ini, kalau minta apa-apa cepat. Setengah mati saudara. Saudara selalu ngomongnya selalu gini, ya kalau kayak Pak Yusa ya enak. Itu kan ngomongmu. Saudara tahu rahasianya begini. Kalau saya berdoa untuk orang lain, cepatnya luar biasa. Tuhan langsung jawab. Tapi kalau saya berdoa untuk saya sendiri, tidak dijawab-jawab. Kenapa? Sebab ukuranmu bukan ukuran saya. Tuhan menuntut ukuran saya, iman saya, ketekunan saya yang dituntut. Jadi kalau saya punya maksud, umpamanya sekarang ini, rumah saya itu mau dibeli sama gereja. Padahal saya belinya 5 kilo emas. Sekarang mau dibeli cuma 2,5 kilo. Lah kan saya bodol. Tapi karena ini urusannya Tuhan, saya bilang Tuhan kalau itu kehendakmu, oke, tak beri kau. Kalau engkau suruh kasihkan, tak kasih, no peduli. Ya, aku ngemper atau enggak, ini urusanmu. Nah, ya, di ejek orang ya kamu yang malu, bukan saya. Saya itu orangnya gitu. Tapi saudara tahu, sampai sekarang Tuhan belum jawab. Saya berdoa Tuhan, ini benar enggak daripadamu. Sebab anak-anak Tuhan yang di gereja itu bilang, kita sudah yakin dan Tuhan sudah bicara itu pasti Pak Yusa. Loh tapi Tuhan belum ngomong sama aku kok. Saya bilang. Oh aku yang punya rumah ya Tuhan mesti ngomong be aku. Aku bilang itu ya ada model dek ngomong be kue bukan nyekno kue ya. Loh ya betul toh ya dak. Oh aku yang punya rumah ya Tuhan mesti ngomong be aku. Mosok ngomong be kue itu tak kasih no kue. Lah ya dak lucu saya bilang. Tapi Tuhan tuh belum ngomong. Aneh enggak? Dan saya berdoa apa yang saya katakan. Tuhan, aku tahu engkau sudah dengar doaku. Tetapi aku harus menunggu waktu dan saat engkau mau berbicara. Itu urusanmu, bukan urusanku. Tapi aku percaya doaku sudah masuk di mejamu. Ini loh saudara yang penting. Karena apa? Karena saya itu sudah lihat bagaimana caranya Tuhan ini menerima doanya anak-anak Tuhan. Tidak ada satu yang terlewat doa anak-anak Tuhan. Saya dibawa ke sana lihat. Tuhan Yesus duduk di meja-mejanya dari batu marmer luar biasa mengkilapnya. Tuhan bilang, sini Yusa, kamu lihat ini. Meja itu besarnya 1,5 meter kali 2 meter. Bagus. Tapi tidak ada kaki gantung. Tak incang. Diki kok meja kok tak gini kok ndak amblek. Tapi kok gantung. Saya bilang, mana ini Tuhan? Saya bilang, ini meja apa sih Tuhan? Nanti sudah usah tanya-tanya. Lihat yang masuk ini loh. Lah kertas itu plung. Tak pikir dari mana kertas ini? Kok masuk? Dan tersusun rapi saudara. Doa Tuhan bilang, ini doanya anakku seluruh dunia. Terus datang sendiri gini Tuhan. Kayak telex gitu. Dia berdoa terus ada yang nyatet. Ya, di surga itu ada kertas loh. Jangan bilang tidak ada kertas. Ngawur. Di sana itu ada kertas tuh. Tapi bukan kertasnya kayak sini. Bukan. Sebab ada hamba Tuhan dibawa ke sana, dia diambilkan kertas sama Jibrail. Hamba Tuhan ini digambar, Jibrail gambar tentang kedatangan Tuhan. Terus kertas ini dibawa sama hamba Tuhan itu. Dan hamba Tuhan ini bilang gini, Jibrail ini boleh saya bawa ke dunia ya, bawaan. Dibawa ke dunia, ditunjukkan sama istrinya. Ternyata dok di surga ini ada kertas. Dan istrinya bilang, loh si gambar apa? Jibrail.
Tapi kertas itu kalau kena sinar matahari, pes, jadi abu. Hilang. Saya lihat sendiri, memang ada kertas. Makanya pada waktu saya baca gitu, oh bener, ono kertas, wong aku ya ndelok. Wong malah aku sing turut nyortir karena Tuhan bilang gini, kamu lihat sini, saya bilang. Lalu saya duduk gini. Ini apa sih Tuhan? Doanya orang-orang percaya. Doa masuk. Lalu bilang, lah segini banyaknya ini nyortir piye Tuhan? Oh, aku lain sama kamu. Tapi coba kamu saya kasih pengalaman seperti yang aku alami. Lalu Tuhan berdiri, lalu Tuhan berkata, sekarang kamu yang di situ, kamu terima itu surat kertas. Masuk itu ini otomatis saudara. Ada roh ini bilang gini, oh ini sini, oh ini sini, ini. Cepat. Loh, kok 3 bagian? Doa yang ditolak, doa yang dipertimbangkan, doa yang segera dikabulkan. Loh. Wah. Lalu saking saya kesengseme, kursi ini tak linggei. Wah seneng. Wah ini doa yang ditolak. Ini doanya wong Kristen ngawur ini. Aku. Waktu Tuhan sudah datang saya bilang, Tuhan luar biasa. Memang luar biasa Tuhan. Jadi setiap doa anak-anakmu ini masuk Tuhan. Apapun yang didoakan, biarpun engkau tolak, Tuhan berkata masuk. Sebab dia minta di dalam namaku. Yesus berkata. Tapi doa yang tidak menurut ini tak buang. Tapi tetap masuk mejaku. Waduh saya bilang, engkau itu bijaksana dan rendah hati. Saking kesengseme gitu saya bilang, hebat ya Tuhan, hebat. Tuhan ini tidak jawab malahan. Dulu ini ngomong malah tidak ngomong, cuma mesem. Lihat aku ini gini. Lah saya jadi bingung loh. Loh Tuhan gak ngomong kok diem aja. Mesem terus. Sebabnya kursi ini tak dudui. Terus aku sih sadar. Oh ya maaf ya Tuhan. Ampun ya Tuhan. Aku kurang ajar. Kursimu kok tak dudui. Engkau raja kok yang berdiri, aku yang hambamu kok yang duduk. Lalu Tuhan bilang. Baik. Kamu bisa mengerti. Saudara tahu rendah hatinya. Lalu bilang silakan duduk Tuhan. Tuhan duduk. Tuhan berkata, ngerti? Setiap doa anak-anak Tuhan masuk. Dan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Kalau doamu tidak dijawab, itu belum tentu ditolak. Kalau doamu ditolak, Roh Kudus pasti memberitahu engkau bahwa engkau berdoa salah. Karena engkau berdoa menurut kepentinganmu sendiri dan nafsumu sendiri. Tapi kalau kamu berdoa menurut aku, maka Tuhan berkata, belum tentu kalau engkau tidak jawab. Kalau belum dijawab berarti engkau harus tunggu waktunya. Tekuni terus, imani bahwa apa yang engkau harapkan pasti diberi oleh Yesus. Tetapi kalau Allahmu lihat bahwa doamu ini urgen, Allah segera lakukan karena dia tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Kalau engkau sudah punya pengalaman pribadi dengan dia seperti yang saya alami, kau tidak bakal dapat meninggalkan Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Luar biasa. Allah menjawab Elia karena dia tahu Allah harus membela namanya. Manusia Elia adalah manusia kita sama saudara. Tetapi apa yang dilakukan Elia adalah contoh buat kita. Tekun dalam setiap doa dan percaya kita. Allah sanggup lakukan segala perkara. Engkau tidak usah takut. Elia berkata kepada Ahab, kamu segera naik keretamu, kendarai cepat ke Jezreel. Cepat Elia atau cepat Ahab? Hah? Kenapa? Elia naik apa? Loh, Elia naik apa? Dia naik kakinya, saudara tahu.
Enggak naik kuda. Ahab naik apa? Naik kuda. Kenapa cepat Elia? Elia ngebut dengan Tuhan. Loh, saya pernah ditegur orang. Pak Yusa, kamu kalau naik mobil kadang-kadang ngebut itu mana ada Alkitab ngajari orang ngebut. Saya bilang ada. Elia ngebut kok. Balapan deh, kuda yang menang Elia. Hah? Mana ada? Bacaan ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Elia lari ya. Lari cepat mana? Kuda sama larinya orang. Harusnya cepat kuda. Cepat mana sama Elia? Elia itu sudah tua apa masih muda? Tua. Lari cepat turun gunung. Nggak, kurang ajar itu. Nggak ngebut. Nggak menentang bahaya. Tek kejungkel dilundung nggak. Loh, menentang bahaya apa enggak? Kenapa Tuhan biarkan? Saudara tahu, Allah itu mau menunjukkan di dalam aku segala perkara aku sanggup lakukan. Asalkan engkau menyenangkan hatinya Allah. Tidak akan kalah cepat sama kuda. Biarpun kamu pakai kuda, aku jalan kaki. Kalau Allah mau, dalam sekejap dia ngebut. Dia lebih cepat. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Sanggup lakukan segala perkara bagi orang yang percaya.